Allah melalui malaikat yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwa. Nabi Muhammad itu buta huruf. Dia tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Itu sangat jelas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Tak pernah. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tahuttu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Itu jelas itu. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelum Al-Quran dan tidak pernah menuliskan sebuah kitab pun dengan tanganmu. Sekiranya engkau membaca atau pernah menulis, niscaya orang-orang yang mengingkari, yang ragu padamu akan semakin ragu bahwa apa yang kau bawa Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Sekarang siapa yang bisa membuktikan di atas muka bumi ini Nabi Muhammad pernah belajar kepada orang Yahudi tentang Torah? Tunjukkan satu dalil, tunjukkan satu sumber. Saya ingin belajar. Tidak ada. Begitu juga Nabi Musa. Tunjukkan satu dalil di mana Nabi Musa pernah belajar kepada orang-orang sebelum Nabi Musa terkait dengan Nabi Abraham. Ada? Tidak ada. Nabi Musa seketika itu datang wahyu kepadanya, lalu kemudian disampaikan kepada umatnya. Itu. Begitulah keadaan Nabi Muhammad. Beliau tidak tahu menahu. Bahkan dia bingung, apa ini yang datang kepada aku? Pemberitaan apa ini? Ragu awalnya. Akhirnya dia diyakinkan oleh Allah. Tanya kepada orang-orang yang pernah membaca kitab sebelummu, wahai Nabi Muhammad. Kalau engkau ragu akan apa yang kami wahyukan kepadamu ini. Tanya. Kalau kau ragu tentang seseorang yang kami sebutkan dalam kitab yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Adam, Abraham, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, tanya kepada orang-orang yang pernah membaca kitab sebelummu. Mereka akan mengatakan apa yang datang kepadamu juga pernah datang kepada mereka. Kalau kau ragu, tanya. Tapi Nabi Muhammad gak ragu. Nabi Muhammad cuma bingung saja. Lama-lama dia yakin, maka beliau mengajarkan tentang Tuhan yang benar selama 13 tahun kepada penganut ajaran paganisme yang sudah mendarah daging turun-temurun. Apa yang terjadi? Mereka menanggalkan kejahiliannya menuju kepada peradaban, menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang datang kepada para nabi. Itu. Ada enggak kemudian orang bisa membuktikan Nabi Muhammad pernah belajar kepada seseorang? Tak ada. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang kemudian mirip? Isinya mirip. Sama seperti apa yang tertuang di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Ada mirip-miripnya. Kenapa bisa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima pemberitaan dari Allah dengan Allah menyatakan bahwasanya apa yang datang kepadamu aku sampaikan dalam bahasa Arab itu dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran yang aku wahyukan ini, wahai Nabiku Muhammad kepadamu, telah lebih dulu datang sebuah kitab ketetapan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa Torah sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai anutan dan rahmat kepada Bani Israel. Dan Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran yang datang dalam berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi Al-Quran itu datang seketika menceritakan tentang Torah dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad gak ngerti Torah, tapi karena itu wahyu, dia terima lalu diajarkan kepada umat manusia. Itu bung, Nabi Muhammad. Andai saja Nabi Muhammad melakukan penelitian, apa yang terjadi? Maka Al-Quran akan selalu dikoreksi, direvisi, evolusi, terjadi koreksi sana sini, tambal sulam seperti layaknya Bible. Tapi karena Nabi Muhammad menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi yang maha benar, maka mustahil ada isi dari pernyataan yang maha benar itu menjadi keliru. Pasti benar. Berbeda dengan Bible, direvisi, dikoreksi. Tahun ini direvisi lagi, tahun depan direvisi. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan orang.
terhadap kesaksian-kesaksian orang, di mana kesaksian orang ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akuratnya tidak kita tahu, benarnya juga kita tidak tahu. Itu bersyukurlah kalian ada umat Islam mau membahas Bible, karena sebenarnya Bible itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu Taurat. Kalau perjanjian lama di Kristen itu bukan firman Tuhan. Gitu saudara. Ya. Tapi ada gini nggak Bang Zuma? Ada kemungkinan nggak walaupun Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, itu beliau kan bisa mendengarkan dan bisa memasuki alam pikirannya terhadap kisah-kisah sebelum-sebelumnya gitu loh. Nah, itu ada kemungkinan nggak Nabi Muhammad itu bisa menceritakan itu dari kisah-kisah saja, dari kisah-kisah sebelumnya. Jadi bukan dengan membaca dan menulis. Ya sama lah kayak kita. Segitu banyak, bagaimana caranya sebegitu banyak loh? Iya, iya itu kan bisa ditulis langsung kan, makanya dimintain untuk ditulis langsung dengan menerapkan itu semua. Gitu loh. Ada kemungkinan gitu nggak karena gini kalau memang dalilnya itu memang beliau nggak pernah membaca dan nggak bisa menulis, tetapi orang kan bisa menerima walaupun orang nggak bisa membaca, bisa menerima cerita dari seseorang dan memasuki ke alam pikirannya dan menuliskan itu, meminta orang lain untuk menuliskan itu ya, karena beliau kan nggak bisa menulis. Ada kemungkinan gitu nggak Bang Zuma? Karena mirip banget loh antara Taurat terus masuk ke Injil sama Al-Quran. Itu yang menjadi keraguan orang-orang teman-teman mungkin ya, yang pada saat itu loh kok bisa hampir sama dengan kitab sebelumnya, jangan-jangan ngarang ini Al-Quran ini. Nah kan ada dalam Al-Quran sendiri kan kalau cerita-cerita itu tuh jangan ngarang nih Muhammad kok bisa sama kayak gitu. Jadi begini saudara, sifat yang dibawa oleh Quran itu bukan berdiri sendiri memang. Makanya Al-Quran mengatakan Qulu amanna billah wa unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Quran sudah menarasikan itu, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya. Jadi kalau ada kesamaan, ya kan sudah dinyatakan oleh Al-Quran. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Justru aneh kalau Al-Quran menyatakan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Tuhan pencipta dan bumi kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, kemudian bertentangan. Itu aneh. Kalau dia sama, berarti itu sudah betul Al-Quran itu. Ternyata yang kemudian diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah hal yang sama perintahnya kepada apa yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keturunannya. Itu justru harusnya Anda itu meyakini dan mengimani. Kenapa? Karena ada kesamaan. Itu loh. Dari mana Nabi Muhammad kemudian mendapatkan ilmu tersebut? Anda mengatakan ya mungkin dia pernah mendengarkan, mungkin dia pernah mendengarkan, mungkin dia pernah membaca, lalu dia menarasikan kembali kepada sahabatnya. Itu tidak sesederhana itu kawan. 1400 tahun silam. Anda bisa bayangkan, coba mindset, kebiasaan berpikir kita kembalikan hidup di zaman 1400 tahun silam. Kira-kira keadaannya padang gurun itu kayak mana? Situasi pergolakan pada saat itu kayak mana? Adakah orang yang bisa duduk di depan seorang yang tidak tahu menahu, duduk di situ untuk mendengarkan cerita-cerita yang bukan wahyu, lalu kemudian menghafalnya, lalu menulisnya, hafalan dan tulisannya kemudian dilanggengkan sampai 1400 tahun setitik pun tidak berubah? Apakah itu bukan sebuah kedikdayaan? Apakah itu bukan sebuah mujizat besar? Sedangkan kitab saudara sudah dituliskan katanya 4000 tahun, dituliskan 40 orang lebih. Lalu kemudian apa yang menjadi tulisannya? Dirubah. Toh ujungnya Anda percaya itu firman Tuhan, bukan? Bagaimana kami?
yang datang di zaman jahiliyah. Di sana tidak ada pengetahuan, di sana tidak ada orang-orang yang pernah datang padanya Nabi, di sana tidak ada kemudian padanya pendamping Rasul, lalu kemudian sosok ini hadir di tengah-tengah padang gurun, mengajarkan sejazirah Arab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kaidah Quran, apa yang disampaikan oleh Quran, itu yang dihafalkan. Apa yang dihafalkan, itu yang dituliskan. Apa yang dihafalkan dan dituliskan, itu diwariskan kepada seluruh manusia. Dan tidak pernah terganti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi bukan sesederhana itu. Apa yang Tuhan torehkan di dalam Al-Quran tidak bisa digerus oleh perkembangan zaman. Secanggih apapun ilmu pengetahuan, sehebat apapun para ilmuwan melakukan temuan, Al-Quran tidak pernah goyah untuk dikalahkan. Apa yang diuraikan, apa yang disampaikan, apa yang ditemukan, apa pencapaian manusia di atas muka bumi ini, lebih dulu 1400 tahun Nabi Muhammad yang tidak tahu menahu tentang kitab terdahulu itu sudah menguraikannya. Artinya bukan Nabi Muhammadnya yang hebat, tetapi yang mewahyukannya itu yang hebat. Makanya dikatakan qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad berasal dari Roh Kudus yang datang dari Sang yang Maha Benar. Maka apa yang dilisankan Nabi Muhammad adalah lisannya yang maha benar. Nabi Muhammad hanya seorang penyampai ucapan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, jangan kau menulis sesuatu apapun yang berasal dari diriku sendiri. Tetapi tulislah apa yang berasal dari Tuhanmu. Itu. Nabi Muhammad mengatakan itu. Makanya hadits itu datang nanti di 200 tahun baru dibukukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mau ucapannya bercampur aduk dengan ucapan pencipta. Jangan kau tuliskan apapun yang berasal dariku. Tapi tuliskan, hafalkan yang berasal dari Tuhanmu yang aku sampaikan. Itu. Nabi Muhammad tidak mau dituliskan kata-katanya. Misalnya diperintah sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada perintah dari Allah pencipta kita langit dan bumi agar kita beribadah, sujud menyembah kepadanya. Itu dituliskan.